Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Video singkat ini akan memberikan ulasan tentang Timnas Indonesia. Akhirnya dengan pertandingan yang penuh drama, Indonesia akhirnya mampu melaju ke final AFF Cup 2020 setelah mengalahkan Singapura 4-2 lewat babak perpanjangan waktu. Pertandingan ini diwarnai dengan 3 kartu merah untuk pemain Singapura dan penyelamatan eksekusi penalti di menit ke-90 oleh kiper Nadeo Argawinata. Menurutku pribadi, inilah salah satu pertandingan yang paling penuh drama yang pernah aku tonton di televisi. Setuju nggak guys? Nanti komen ya di kolom komentar. Oh ya, di video ini tidak banyak gambar dan video yang aku tampilkan ya. Dan ini spontan aku buat setelah nonton pertandingannya. Dari komposisi starter, pelatih Sintayong melakukan 2 kali perubahan dengan memasukkan Ramai Rumakik dan Ezra Walian. Terpilihnya Ezra ini juga suatu kejutan ya, mengingat Doi main jelek di leg pertama. Untungnya Doi mampu mencetak gol. Indonesia nampaknya menerapkan strategi 5-4-1 dengan memasang 3 bek tengah. Namun di sepanjang pertandingan, aku melihat Alfeandra Dewangga justru lebih banyak berperan sebagai gelandang jangkar bersama Rahmat Irianto. Di awal-awal pertandingan, Indonesia masih terlihat gugup dan seringkali salah passing. Namun setelah pertandingan berlangsung 5 menit, Indonesia mulai menemukan bentuk permainannya. Pada menit kelima, Ricky Kambuaya hampir mencetak gol. Namun sayang, tembakannya melayang di atas mistar. Seperti halnya di leg pertama, Indonesia berani melakukan strategi high pressing. Dan ini terbukti sangat merepotkan lini belakang dan lini tengah Singapura. Mereka benar-benar tertekan dan lebih sering melakukan salah passing. Beberapa peluang Indonesia banyak dimulai dari kesalahan passing pemain Singapura. Akhirnya, Ezra Walian, si Olivier Giroud-nya Indonesia, mampu membuka skor di menit ke-11. Sergapan Alfeandra Dewangga langsung disambut tusukan Witan Sulaiman yang tinggal menyodorkan umpan kepada Ezra untuk menggetarkan jala lawan. Setelah unggul, Indonesia benar-benar menguasai pertandingan dan pemain-pemain Singapura benar-benar tertekan dengan strategi rap-rap Indonesia. Sayang, beberapa peluang gagal menjadi gol. Memasuki menit ke-35, pemain Indonesia sedikit mengurangi tempo pertandingan dan terlihat sedikit menyimpan tenaga. Hal ini kemudian coba dimaksimalkan oleh para pemain Singapura. Beberapa peluang mulai mampu diciptakan. Untungnya kiper Nadeo, Rizky Ridho dan Rahmat Irianto mampu tampil lugas. Menjelang babak pertama usai, terjadi drama ketika wasit memberikan kartu kuning kedua kepada pemain belakang Singapura. Sayangnya kondisi menguntungkan ini justru berbuah petaka karena dari situasi set piece, Singapura mampu menyamakan kedudukan. Memasuki babak kedua, Indonesia jelas memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan langsung gencar melakukan inisiasi serangan. 2 peluang langsung didapatkan Ricky Kambuaya dan Ezra Walian. Di menit 53, Hanis Sagara langsung dimasukkan menggantikan Ezra Walian. Kemudian di menit ke-59, Indonesia hampir saja unggul ketika tembakan Rizky Ridho membentur tiang. Singapura lalu melakukan 3 kali pergantian pemain dan 3 darah segar ini nantinya benar-benar merepotkan pemain belakang Indonesia. Di menit ke-65, Indonesia memasukkan 3 pemain pengganti yakni Elkan Bagot, Ervan Jaya, dan Egy Maulana Fikri. Indonesia semakin di atas angin ketika Singapura kembali kehilangan pemainnya saat pemain nomor punggung 17 diberikan kartu merah akibat pelanggaran kerasnya terhadap Irfan Jaya. Sepertinya pertandingan 11 pemain melawan 9 pemain ini akan mudah bagi Indonesia. Tetapi momen ini justru menjadi momen penuh drama yang menguras energi dan pikiran. Aku yakin semua supporter Indonesia pasti detak jantungnya berdetak kencang di sepanjang pertandingan ini kan. Benar-benar di luar dugaan, Singapura malah mampu berbalik unggul berkat eksekusi tendangan bebas pemain nomor punggung 8. Aku mungkin akan sangat sakit jika Indonesia sampai dikalahkan 9 pemain Singapura. Belum lagi rasa malu yang gak ketulungan. Di masa ini, pemain-pemain seperti blackout dan gak tahu mau berbuat apa. Pelanggaran-pelanggaran mulai sering dilakukan, umpan-umpan sering salah, bahkan Egy sendiri sampai handball gak jelas.
Nah, di saat dunia terasa begitu gelap, datangnya Pratama Arhan yang mampu mencetak gol penyama kedudukan. Namun drama dan drama kembali terjadi. Pratama Arhan justru melakukan pelanggaran di kotak penalti. Untungnya ya Tuhan, ternyata tangan para dewa membantu Nadeo Argawinata untuk menepis sepakan penalti pemain lawan. Akhirnya skor 2-2 bertahan hingga pertandingan di waktu normal berakhir. Memasuki babak tambahan waktu pertama, akhirnya Indonesia mampu langsung mencetak gol melalui gol bunuh diri pemain lawan. Dan disinilah Egy Maulana menunjukkan kelasnya dengan gocekan ala Messi-nya. Setelah ini, praktis Indonesia menguasai jalannya pertandingan dan begitu banyak peluang emas tercipta. Menjelang akhir babak perpanjangan waktu pertama, Egy Maulana kembali menjadi aktor utama dengan mencetak gol. Uniknya, gol ini didahului dengan sundulan kepalanya yang membentur pemain belakang lawan. Arah bola malah kembali mengarah ke Egy yang dengan tenang menceploskan bola ke gawang lawan. Di babak kedua, perpanjangan waktu, Indonesia kembali membombardir gawang Singapura. Sayang, tak ada gol tambahan yang mampu dicetak pemain Indonesia. Menjelang pertandingan usai, kiper Singapura mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Irfan Jaya. Akhirnya Indonesia pun kembali lolos ke babak final, mengulang prestasi di tahun 2016. Oh ya, kalau kalian ingat cara Indonesia lolos ke final ini nyaris sama dengan kejadian tahun 2016 ya. Dulu kita menang juga atas tuan rumah Vietnam melalui babak perpanjangan waktu. Terus ada 2 kartu merah juga untuk pemain Vietnam kala itu. Ada yang masih ingat nggak guys? Kalau ada yang ingat silahkan komen di kolom komentar ya. Sebenarnya Indonesia bisa saja kill the game soon di babak pertama. Saat 30 menit babak pertama, Indonesia seharusnya bisa mencetak minimal 2 gol. Sayang itu tidak terjadi dan hampir saja kita kalah dengan 9 pemain Singapura di waktu normal. Tapi apapun itu, mari kita rayakan sejenak kemenangan timnas Indonesia ini dan semoga gelar juara Piala AFF dapat diraih di tahun ini. Baiklah guys, demikian ulasan tipis-tipisku ya. Good luck untuk timnas Indonesia dan keep up the good work. Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan timnas, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita bola hari ini serta analisa beritanya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and well everyone. Bye! Ingetin buat kamu guys, kalau misalnya kamu suka dengan video aku ini, bisa di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like juga, dan komenin di bawah. Thank you banget. See you in the next video. Bye.